Hi, it's Minui. Welcome back to my channel. As I said before in the last video, gue akan sharing pengalaman gue seputar beasiswa LPDP. But sebelum kalian lanjutin nonton video ini, please tonton video gue yang pertama tentang tips awal lolos beasiswa LPDP. Silahkan klik di atas ini supaya kalian gak bingung apa itu LPDP, terus jalurnya ada apa aja, dan tips awal supaya kalian bisa lolos beasiswa LPDP. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas tentang seleksi administrasi LPDP. Jadi dalam video kali ini gue akan menyampaikan 4 poin utama. Yang pertama, apa itu seleksi administrasi? Yang kedua, persyaratan apa aja yang harus kita penuhi untuk bisa mendaftar beasiswa LPDP? Yang ketiga, dokumen yang harus kita siapkan untuk mendaftar LPDP? Dan yang terakhir, tips supaya kita bisa lolos seleksi administrasi. As we know, ini adalah tahap pertama, jadi memang benar-benar harus disiapkan supaya bisa lanjut ke 2 tahap seleksi selanjutnya. Seleksi administrasi LPDP adalah tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesesuaian pendaftar. Jadi untuk dapat beasiswa LPDP, of course kita harus mendaftar beasiswa LPDP. Caranya gimana? Teman-teman tinggal buat akun pendaftaran beasiswa LPDP. Setelah itu login dan isi semua data yang dibutuhkan, misalnya informasi pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, terus prestasi, dan juga dokumen yang harus dilampirkan, misalnya transkrip, ijazah, dan lain-lain. Jangan lupa untuk submit. Dan setelah itu kita tinggal nunggu aja apakah kita lolos seleksi administrasi atau enggak. Dan jangan khawatir, seleksi administrasi ini dilakukan secara online, jadi kita tinggal stay at home dan nunggu pengumuman apakah kita lolos untuk ke tahap seleksi selanjutnya. Selanjutnya tentang persyaratan mendaftar beasiswa LPDP. Ada 2 syarat untuk bisa mendaftar beasiswa LPDP, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Nah, apa perbedaannya? Syarat umum itu berarti berlaku untuk semua calon pendaftar, tapi kalau syarat khusus itu berlaku sesuai dengan jalur beasiswa yang kita pilih. Misal, kita ambil jalur bidik misi, berarti kita harus melengkapi dokumen sesuai dengan jalur bidik misi. Atau misalnya kita daftar jalur daerah afirmasi, berarti kita harus melengkapi dokumen yang diminta sesuai dengan jalur daerah afirmasi. Syarat umum mendaftar beasiswa LPDP. Yang pertama, warga negara Indonesia. Karena ini beasiswa dari pemerintah Indonesia dan memang ditujukan untuk anak-anak Indonesia. Jadi kalau kalian berkewarganegaraan Jepang, Korea, atau Amerika, kalian nggak bisa daftar beasiswa LPDP. Yang kedua, sudah lulus S1 atau D4. Kalau sekarang kalian masih D3, kalian harus lanjut dulu D4 atau S1, baru bisa daftar beasiswa LPDP. Syarat yang ketiga, tidak sedang ongoing. Jadi kalau kalian posisinya sekarang udah kuliah di S2 atau di S3, kalian nggak bisa ikut daftar beasiswa LPDP. Lebih tepatnya, kalian daftar beasiswa unggulan. Gitu. Sebenarnya ada 16 syarat umum yang harus kita penuhi untuk bisa daftar beasiswa LPDP, tapi gue cuma akan jelasin 3 aja. 13-nya lagi teman-teman bisa baca sendiri di bukletnya LPDP, karena memang yang sisanya itu menurut gue mudah dipahami. Teman-teman tinggal klik aja link yang udah gue tulis di description box dan semuanya jelas di sana. Lanjut ke syarat khusus mendaftar beasiswa LPDP. But sebelum itu, kalau kalian belum subscribe, please subscribe dulu. Like kalau kalian suka, share kalau kalian rasa video ini bermanfaat, tinggalkan pesan apapun di kolom komentar. Jangan lupa aktifin loncengnya. Syarat khusus beasiswa LPDP. Ini depend on jalur yang kita pilih. Di sini gue akan kasih perbandingan antara jalur daerah afirmasi dan jalur reguler. Kalau untuk daerah afirmasi, syarat utama yang harus dipenuhi adalah menamatkan sekolah dasar dan sekolah menengah di daerah afirmasi. Misalnya teman-teman sekolah dasarnya di daerah afirmasi, tapi ketika SMP dan SMA teman-teman pindah ke kota lain, nah itu nggak bisa daftar lewat jalur afirmasi ini karena nggak memenuhi ketentuan. Gimana kalau jalur reguler? Kalau jalur reguler ini jalur yang paling terbuka, semua kalangan bisa daftar. Ya udah, nanti kalian bisa daftar lewat jalur reguler ini, misalnya gitu. Persyaratan bahasa Inggris. Untuk jalur daerah afirmasi, teman-teman butuh TOEFL ITP itu 400, kalau IELTS 4,5. Sedangkan kalau mau apply ke luar negeri butuh TOEFL ITP 450 dan IELTS-nya 5. Sedangkan kalau jalur reguler itu lebih tinggi persyaratan bahasa Inggrisnya. Untuk dalam negeri aja kalian harus memenuhi TOEFL ITP 500 dan IELTS-nya 6.
Sedangkan kalau mau ke luar negeri, dia nggak bisa pakai TOEFL ITP, tapi harus pakai TOEFL IBT, minimal skornya itu 80 dan IELTS-nya 6,5, nggak boleh kurang, karena kalau kurang otomatis kalian nggak lolos seleksi administrasi. Yang gue sampaikan di sini cuma sampel aja. Sebenarnya masih banyak perbedaan-perbedaan lain. Semisal kalian ambil jalur bidik misi, ya berarti nanti harus melampirkan surat keterangan penerima bidik misi, dan itu nggak boleh lebih dari 2 tahun setelah kalian lulus. Terus misalnya kalian ambil jalur prasejahtera berprestasi, berarti kalian harus melampirkan nanti kartu keluarga, terus stroke listrik, terus surat penghasilan orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga, dokumen yang harus kalian lampirkan ketika mendaftar beasiswa LPDP. Yang pertama, ijazah S1. Yang kedua, transkrip nilai S1. Yang selanjutnya itu surat rekomendasi, boleh 1 atau 2 karena ini opsional, dan gue pribadi tahun lalu cuman melampirkan 1 surat rekomendasi. Selanjutnya itu surat keterangan sehat, terus surat keterangan bebas narkoba, dan surat keterangan bebas TBC khusus yang keluar negeri. Kalau di dalam negeri nggak perlu melampirkan surat keterangan bebas TBC. Selanjutnya kalian juga harus upload LOA kalau seandainya memang udah punya LOA. Kalau belum juga nggak apa-apa karena ini opsional. Selanjutnya KTP jangan lupa, terus proposal studi, rencana studi, dan juga surat izin mengikuti seleksi bagi yang udah bekerja. Kalau belum bekerja ya sudah abaikan aja karena ini nggak wajib. Yang gue sampaikan di sini cuma sampel aja. Sebenarnya masih banyak perbedaan-perbedaan lain. Semisal kalian ambil jalur bidik misi, ya berarti nanti harus melampirkan surat keterangan penerima bidik misi, dan itu nggak boleh lebih dari 2 tahun setelah kalian lulus. Terus misalnya kalian ambil jalur prasejahtera berprestasi, berarti kalian harus melampirkan nanti kartu keluarga, terus stroke listrik, terus surat penghasilan orang tua, dan lain-lain. Nah, itu tadi dokumen yang harus kita upload ketika mendaftar beasiswa LPDP. Make sure kalian udah upload semua dokumennya, karena ketinggalan satu aja akibatnya fatal. Udah pasti kita nggak akan lolos seleksi administrasi. Yang terakhir, gue akan berbagi tips yang gue lakuin selama berburu beasiswa LPDP. Yang pertama adalah niat, karena innamal a'malu binniyat. Semua itu dimulai dari niatnya. Kalau niat kita aja udah salah, apalagi niatnya setengah-setengah, believe me, akan susah untuk dapetin beasiswa LPDP ini. Tips yang kedua, prepare dari jauh hari. Kita tahu ada banyak banget dokumen yang harus kita siapin, dan itu nggak butuh waktu yang sedikit, khususnya di bagian proposal studi dan rencana studi. As you know, kalau buat essay gimana lah ya. Yang ketiga, buat list. Ini penting banget ketika kita mendaftar beasiswa. Jadi biasakan untuk melist semua dokumen yang kita butuhkan. Jadi misalnya ijazah udah checklist, terus surat rekomendasi udah checklist. Jadi kita bakalan tahu mana yang belum dan apa yang masih harus dimaksimalkan. Yang keempat, mengisi pendaftaran dengan teliti. Jangan sampai keselip ataupun tertinggal. Misal ada data isian prestasi, ya diisi, jangan sampai nggak diisi. Atau misalnya tadi kalian harus upload ijazah atau transkrip, jangan sampai nggak diupload, berarti harus diupload. Karena nggak teliti sedikit aja itu bisa fatal akibatnya. Dan make sure kalian itu udah baca berulang-ulang sebelum kalian submit ke LPDP. Tips yang terakhir, memenuhi persyaratan beasiswa LPDP. Misalnya bahasa Inggris, kalau mereka minta minimum IELTS-nya 5, ya udah berarti upload minimum 5. Kalau bisa lebih alhamdulillah, jangan sampai kurang, karena kalau kurang ya udah otomatis nggak bakal lolos. Atau misalnya dari segi umur, kalau misalnya mereka bilang maksimum 40, ya kalau udah 41 nggak usah daftar karena akan percuma. Intinya kalau kalian sudah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, believe me, itu pasti bakalan lolos seleksi administrasi. Itu tadi experience gue menaklukkan seleksi administrasi LPDP. Kalau kalian masih bingung atau ada yang pengen ditanyain, feel free to ask me, bisa DM di Instagram atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya karena gue akan bahas tentang seleksi berbasis komputer dan juga seleksi wawancara di next videonya lagi. See you in the next video. Happy watching. Bye-bye.